Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peran dalam keputusan membeli suatu barang. Namun izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Citra Anandaratri, kemudian ada Rafael Yuki Mahendra, dan yang terakhir ada Wanda Leviana. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Menurut Ciptono, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah, kemudian mengevaluasinya, dan yang terakhir memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, faktor nilai emosional. Merupakan utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengonsumsi produk. Yang kedua, faktor nilai sosial yang merupakan utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsepsi diri sosial konsumen. Yang ketiga, faktor nilai kualitas yang merupakan utilitas yang didapat dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Yang keempat, faktor nilai fungsional merupakan nilai yang diperoleh dari atribut produk yang memberikan kegunaan atau utility fungsional kepada konsumen. Tahapan proses pengembalian keputusan. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, konsumen akan melalui 5 tahap dalam pengambilan keputusan pembelian. Gambaran proses keputusan pembelian sebagai berikut. 1. Pengenalan kebutuhan. 2. Pencarian informasi. 3. Evaluasi alternatif. 4. Keputusan pembelian. 5. Perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan konsumen beraneka ragam sesuai dengan keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen sangat berbeda untuk setiap produk. Pembelian yang lebih banyak dan mahal biasanya melibatkan lebih banyak pertimbangan dan lebih banyak peserta pembelian. Jenis-jenis perilaku keputusan pembelian sangat bergantung kepada jenis barang yang akan dibeli, harga dari barang serta rutin atau tidak barang tersebut dibeli. Terdapat 4 tipe perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan di antara merek. 1. Perilaku pembelian kompleks. Jenis perilaku pembelian yang paling kompleks dalam situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian. Biasanya diketemukan pada pembelian barang mahal dan pada umumnya barang yang jarang dibeli konsumen serta terdapat banyak perbedaan antar merek. 2. Perilaku pembelian pengurangan disonansi. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dan merek. 3. Perilaku pembelian mencari keragaman. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah tetapi anggapan perbedaan merek yang signifikan. 4. Perilaku pembelian kebiasaan. Jenis perilaku pembelian di mana situasi yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah dalam pembelian dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Biasanya diketemukan pada pembelian produk yang murah dan produk yang sering dibeli konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat pengambilan keputusan menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2012. 1. Pemecahan masalah yang luas. Jika konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut. 2. Pemecahan masalah yang terbatas. Pada tingkat pemecahan masalah ini, konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek dalam kategori tersebut.
3. Perilaku sebagai respon yang rutin. Pada tingkat ini, konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang disiapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Selanjutnya, peran dalam keputusan pembelian. Yang pertama, pemrakarsa, yang kedua, pemberi pengaruh, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, pembeli, dan yang terakhir, pemakai. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh penjual. Keputusan pembelian dalam arti yang umum adalah a decision is the selection of an option from two or more alternative choice, yaitu suatu keputusan seseorang di mana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. Para ahli telah merumuskan proses pengambilan keputusan model 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Pengambilan keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.